gendo pagi di dewata. Atau firman Tuhan itu sempurna. Iman pangaripunan. Asal mulu hidup firman Tuhan pagi di dewata minggu doa manginang. Di sana peristiwa yang terjadi di daerah Kecamatan Parelita. Pada saat itu terbakar satu kampung yang bernama Pusuk. Habis hutan, busuk saja. Di esok hari, ketika menjelang siang, akan punah sabaga seroh tempat mengais-ais di mana rumah mereka. Karena ternyata ada yang tidak sempat diambil barang-barangnya. Mulu akamas barang-barang berharga tong belum ditempatkan amanah. Tetapi sudah meleleh, ya, agak berwarna hitam. Iya, saya sudah apa mas? Alai dampe semua bentuk yang pertama. Alai di hati-hati ada nggak pesada buku. Di mana buku hitam ini mengalami dibayar segala. Ternyata buku hitam itu adalah sebuah Alkitab yang tidak bisa dimakan oleh lidah. Halaman buruk dunia kiai. Yang didakwa oleh Sapersiao luar biasa kuasa keberadaan dari Alkitab yang adalah kebenaran firman Allah. Sedikit disusui kita, madok sunting gando pagi di bata. Firman Tuhan itu sempurna. Dia nanya orang di bagasan Kristus Yesus. Menurut tapi yang mendompak putih. Pihak dulu ditorok alat kita nama dong dirilah proses buat amanah dokter Bapadia. Nama dong dirilah si Tuhan Kristus Yesus. Banyak yang kurang menyadari pentingnya Alkitab, pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Terus antum lihat saudara-saudara, bagaimana mereka memperlakukan pihak coba memperlakukan Alkitab pada Bibel. Jujur tidak. Opar, tunanya lomonya Kristen. Tolong Tuhan menganggap Bibel Alkitab somon buku-buku biasa. Membacanya hanya saat beribadah di gereja atau persekutuan saja. Di hari-hari biasa. Nah di luar Bibel, nah di luar hari dewata, nah di luar Alkitab, tetap di tempat di mana dia ditempatkan. Kalau sadar ada orang yang masuk melamar ke sekolah pendidikan tukang komposer. Ada beberapa orang yang melamar dan menjadi pendeta. Satu pertanyaan saya, Aman Ina, sudah berapa kali kamu baca Alkitab ini? Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Jawabnya berbeda dan dia berbeda. Luar biasa. HPI itu nagali Allah. Itu nomor 1% yang dia diberitahu. Tetapi sekalipun full dari Kejadian sampai Wahyu belum pernah dibaca. Jangan berusuk-usuk ini suara dibuat tahu. Bagi setiap jemaat maupun para pendengar, apakah kita sudah pernah membaca tuntas dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Di mana kita sering berkata, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Banyak orang juga berkata, Alkitab firman Tuhan itu dua. Ada puasa dengan sosial, jojo tambah
jemaat, para penatua datang ke gereja. Setelah di tengah jalan teringat, tinggal Alkitab. Toh yang matang kolam aku, kalian tetap mampat dalam kitab sabda dari banyak itu dia. Tetapi ketiga tinggal handphone. Pak, handphone saya tinggal. Atau yang mak suaminya langsung main tangan. Ada, kumula duit. Begitu pentingnya handphone ketimbang Alkitab. Kalau yang itu bisa udah ngadongnya kiamat ini. Kemudian yang golongan di bagasan Kristus Yesus. Puasa masa ini. Karena masih banyak orang menganggap bahwa tulisan-tulisan yang terkandung di dalam Alkitab adalah tulisan biasa tanpa puasa, sehingga mereka membacanya dikala perlu saja atau di saat disuruh membaca. Kemudian ada golongan di bagasan Kristus Yesus. Injil, firman Tuhan, Alkitab adalah buku yang berisikan cerita fiksi sebagaimana dikatakan oleh Bible. Dongeng atau bisa kita samakan dengan buku-buku ilmiah karangan manusia pada umumnya. Kemudian ada golongan di bagasan Kristus Yesus. Di kitab Rom, Bidusada, ayat 1 ayat 17, tak kasdo di pagoton. Apa itu firman Tuhan? Katakan saudara-saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Oma ada iman, hinarikot ada iman. Kalau ada masa persiap hidup di topik jani dari titio di minggu okulio sunding gando pake kiriman. Firman Tuhan itu sempurna di dalam segala sesuatu, tidak saja hanya satu ini, Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan ada yang berkata di dalam Alkitab kita, dia bagaikan pedang bermata dua. Ketika saya memperkatakannya kepada jemaat dan penatua yang ada di tempat ini, dia juga menghantam kepada diri saya. Kebenaran firman Tuhan tidak bisa hanya menghantam satu sisi, Bapak Ibu. Dengan sendirinya otomatis dia juga mengarah kepada si pembicara yang mengeluarkan kebenaran firman Tuhan ini. Asal masa persiap, nanidok kata di dewata, nanidok di jamita, nggak bisa asal-asal, nggak bisa kebohongan, nggak bisa main-main. Karena kebenaran firman Tuhan ada kuasa saudara-saudara yang sangat luar biasa untuk kebenaran firman Tuhan. Injil adalah firman atau perkataan Allah yang mengandung kuasa yang sangat dahsyat, saudara-saudara. Namun banyak orang tidak peduli. Namun banyak orang anggap enteng kepada yang namanya firman Tuhan. Pasti ini dewata. Kalau kita buka kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani 4 ayat 12, Ibrani 4 ayat 12, hidup isi firman-Nya berkata demikian, Bapak. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Inilah kebenaran. Kemudian yang Allah, mari kita belajar kepada yang namanya Daud. Sebagaimana yang disaksikan di dalam kebenaran firman Tuhan kita saat ini. Dia sangat menghormati, dihargai ibadah dalam masa persiap, tunjang mutu ibadah di hati ini dibakar. Dia begitu mencintai firman Tuhan, sampai-sampai dia berkata, firman-Mu tidak akan kulupakan. Aku merenungkannya sepanjang hari.
siang dan malam. Ini saudara-saudara. Dengan kata lain, yang menjadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan hidupnya setiap hari. Ketika kita tidak minum, kita merasakan ada hal yang kurang. Ketika kita tidak makan, ada hal yang kurang. Semua ini dapat sampul siang bangun di sini piti. Nah, poso ini lewat, nah dia ini bana siang topak ini. Naik bangula di bangsa Israel. Asadong kosmi roha, asadong kana daun atau tu tarigo isi do debatasi do sana. Dia bukanlah Allah yang sembarangan. Dia bukanlah Allah yang kawin. Sangat luar biasa saudara-saudara, diperlihatkan oleh Daud keberadaan Allah yang Tritunggal ketika berhadapan dengan yang namanya Goliat. Saya membawa nama Tuhan, dan pada saat ini juga engkau Tuhan serahkan tangan saya. Benar malumnya tiap atau dengan saposya tujuh dan is Goliat pun tewas. Luar biasa kuasa Tuhan. Iya nani orang di bagasan Yesus. Hidup pola dari hidup si Daud. Dihana ngabadiai Psalm 110 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Tumbanang behari tantangan, tumbanang behari bulu miari na diadopi dana. Kehidupan Daud selalu dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari-harinya selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji nama Tuhan dengan gendang dan kencang. Lain itu dia nomor Tuhan. Mulia dan nyorongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Artinya rugi besar jika seseorang meremehkan yang namanya firman Tuhan. Kenapa? Karena ternyata firman Tuhan adalah kunci kemenangan. Sada kunci pihama asal geluncur madakota pasukan. Ini saudara-saudara. Tidakkah Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil, engkau akan beruntung. Ini saudara-saudara. Hatanya dimata dalam pasu-pasu di dalam colma itu kunci behama asa dalam colma jupangan dia kena jinalanda dapotan dia kena luluan. Kenapa? Kembali saudara-saudara, firman Tuhan mempunyai kuasa yang sangat luar biasa. Mendengarkan firman, merenungkannya siang dan malam, serta melakukannya adalah kunci mengalami penggenapan janji-janji yang telah Tuhan berkata. Cumulo maluluyamu raja di debata, asal tabuk makan ode. Ini saudara-saudara akan terjadi ketika kita selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan, cinta akan firman Tuhan. Urian hanya orang yang tidak semua orang Kristen menyadari hal ini. Inginnya hanya menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi tidak peduli dan bisa dikatakan mengabaikan firman Tuhan. Urian hanya orang yang Kristus Yesus. Umat kita berharap jupangan kita dia kapasu di Tuhan. Ngolo dan entah hamolongi hakani debat. Jangan pernah berkata kita mengasihi Tuhan jika kita tidak mencintai firman. Ini saudara-saudara.
97 dengan berkata Bapak Ibu, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Hari berlalu, hari berjalan, Daud tidak pernah melewatkan sedetik pun untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kemudian yang Allah mengatakan Yesus Tuhan, jika kita merasa bosan, jenuh, tidak punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, ingatlah, hati-hati tanda-tanda di dalam saposiau, ada ketidakberesan dalam hidup kita. Sementara kegiatan duniawi lebih condong di dalam hidup kita. Hiburan, televisi, surat kabar, handphone dan sebagainya lebih menarik hati dan menjadi magnet tersendiri bagi banyak orang Kristen yang mengatakan dirinya percaya pada Kristus Yesus. Ini mudah-mudahan mengadului kambing kita, mencari-cari alasan untuk menyalahkan pengkhotbah, untuk menyalahkan pendeta, untuk menyalahkan sintua Qurani yang lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang saudara-saudara berkata, khotbahnya tidak berbobot, khotbahnya berbeda. Hati mulut tersulit di tahu dulu sampai mulut tak mengimani berkumpul dan ketika hal seperti itu terjadi di dalam hidup kita, masalah sesungguhnya ada pada diri orang yang berkata khotbahnya tidak berbobot. Karena tanda seseorang mengasihi Tuhan, dia juga mencintai setiap firman Tuhan. Dia akan selalu menghargai setiap kebenaran Tuhan, tidak peduli siapa yang menyampaikan, mau itu pendeta, mau itu jemaat, mau itu penatua, mau itu orang. Udah belum sahabat menuju penting hari Minggu di syukur luas tuh situasi ini semar jaminan diwujud di Papua siang ini pas dan nanti rumahnya sudah minggu. Ini ada tanda-tanda saudara-saudara ada yang kurang beres di dalam kehidupannya, karena tanda-tanda seseorang benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai firman Tuhan, dia mau menghargai setiap kebenaran firman yang bertuhan. Kemudian hanya orang yang dibatasan Kristus Yesus Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan saat ini luar biasa dikatakan di ayat 11. Umar gadoa kali sian mas do sian sere palak nagudang situ. Tumong gido akai sian situa piloba do tangguri. Firman Tuhan dari berharga dari segala sesuatu. Bahkan firman Tuhan dikatakan adalah kunci kesuksesan, kunci keberhasilan, dan kunci keselamatan. Mengapa? Ada apa dengan firman Tuhan? Puasa hidup, hati ini maka, nagabi dan wauta, kunci keberhasilan. Karena memang Bapak Ibu, kalau kita baca, coba kita buka Bible kita ya, Yohanes, kitab Yohanes 1. Ayat 1. Coba kita buka Alkitab kita. Tiga bangsa, coba kita baca secara bersama-sama. Coba ya bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, puasa berhadap Hanya dibantah karena jelas dikatakan firman itu adalah Allah.
Ai isido hagugo ni dong sa pusyao. Isido ka binupangan alwa dia ka dolma na totong makatidakon hatai makagawan hatai mencintai firman. Saudara yang terkasih dalam Kristus, ini kebenaran firman. Mari di minggu Okuli ini mata kita selalu mengarah kepada Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang tetap menghargai firman Tuhan, menghargai yang namanya Alkitab, sehingga kita lebih memahami siapa Tuhan dan Allah kita, dan selalu mengasihi dan selalu peduli akan kehidupan kita. Mulia dan nyolongan di besar Kristus Yesus, di basuh-basuh kita dan merasa saya, mati betul bukti yang ditahu. Nama dok firman Tuhan itu sempurna, ya. Sundeng gado pakai kehebatan. Kalau ditanya kepada muda-mudi yang sempurna itu apa? Ada yang pernah menjawab sempurna itu apa? Rokok sempurna. Tetapi kalau mereka katakan demikian, rokok yang sempurna, saat ini firman Tuhan berkata, yang sempurna adalah firman Tuhan, karena Dia berkuasa untuk mengatasi setiap perkara. Tidak saja hanya satu lini permasalahan, setiap permasalahan dapat dirangkul dengan Dia yang memberi kekuatan kepada Allah mampu mengatasi segala permasalahan, persoalan, agar permasalahan bisa teratasi. Jamita di minggu kuliah maswarau kita, manubio kita dengan merasa dasar, cintai firman Tuhan di dalam setiap perjalanan keimanan. Amin. Tayo Dio dugo tanion.